Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, saya Iqbal Salim Talib sebagai moderator dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, Hafid Hernandez dengan NIM 11950 111669, yang kedua, Hanifah Karonisa dengan NIM 11 950 12 1689, dan ketiga, saya sendiri Iqbal Salim Talib dengan NIM 11 950 111 696, dan yang terakhir Muhammad Fauzan dengan NIM 11 950 115127. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi CPU. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian CPU. CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah sebuah komponen perangkat keras atau perangkat keras mainframe pada komputer. CPU biasanya kita sebut sebagai otak komputer, karena CPU akan mengontrol sebuah aktivitas dan operasi semua program termasuk aplikasi atau perangkat lunak yang tergandung di dalamnya. CPU sering juga kita dengar disebut sebagai prosesor. Fungsi dan cara kerja CPU akan dijelaskan oleh Alvin Hernandez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai kelompok 1, di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi CPU atau Central Processing Unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari CPU. Nah, fungsi dari CPU ini berfungsi seperti kalkulator. Hanya saja CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya. Nah, fungsi utama dari CPU ini melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, pemindai atau scanner, tools control maupun tedikus. Nah, di sini kita ketahui cara kerjanya, yaitu pertama, pada saat suatu program akan dieksekusi atau diproses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke dalam RAM. Nah, cara kerja yang kedua yaitu control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program penyimpanan, sedangkan data yang ditempatkan di working store. Selanjutnya, instruksi dan data itu diambil oleh control unit dan disimpan di register. Nah, cara kerja yang ketiga yaitu bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia akan membawa ALU untuk diproses. Maka dia akan membawa ke ALU untuk diproses. Nah, hasilnya akan ditampungkan oleh akumulator. Kemudian control unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM, dan kemudian ditampil hasilnya ke output seperti monitor. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, selanjutnya struktur dari CPU akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Pada slide berikutnya, saya akan membacakan tentang struktur CPU. Di dalam komputer, terdapat 4 bagian, yaitu input-output, sistem bus, memori, dan CPU. Apa itu input-output? Input-output gunanya untuk mengontrol operasi dan memindahkan data antara komputer dan lingkungan luar. Contoh input yaitu seperti mouse, keyboard, kamera, dan mikrofon. Dan untuk output, contohnya seperti printer,
speaker, dan monitor. Pada sistem bus itu kegunaannya untuk menghubungkan semua komponen dalam menjalankan tugasnya. Lalu pada memori yaitu gunanya untuk menyimpan data-data seperti foto, video, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir CPU. CPU digunakan untuk mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengolah data. Lalu CPU sederhana itu bisa kita sebut dengan prosesor. Baiklah, di dalam CPU itu juga terdapat 4 bagian, yaitu register, arithmetic and logic unit, CPU interconnection, dan control unit. Penjelasannya akan saya lanjutkan pada slide berikut. Arithmetic and logic unit atau ALU. ALU bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut juga dengan mesin bahasa atau machine language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Nah, untuk control unit, itu tugasnya untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. CPU termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol, yaitu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Lalu register. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu seperti ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti, masukan, dan keluaran. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan kepada Hanifah. Dan yang terakhir, jenis-jenis CPU akan dijelaskan oleh Hanifah Khairunisa. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis CPU. Yang pertama ada Intel Processor. Jenis CPU ini termasuk yang paling terkenal dan paling banyak diaplikasikan pada sebagian besar teknologi komputer. Salah satu produk yang paling baru dan paling canggih dari Intel adalah prosesor Intel Core i7-800, i5, dan Xeon. Yang selanjutnya ada AMD Processor atau Advanced Micro Device, merupakan pesaing terberat Intel. Salah satu produk dari perusahaan ini ada AMD K5, AMD K6, dan AMD Duron. Selanjutnya ada ARM Processor. Berbeda dari Intel dan AMD, ARM lebih berfokus pada prosesor untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Seperti contohnya ada ARM, ada untuk vendor mobile Samsung ada Qualcomm Snapdragon, Samsung Hummingbird, Texas Instruments ONAP. Dan prosesor selanjutnya ada Cyrix Processor. Cyrix telah berdiri sejak tahun 1988 sebagai perusahaan pengembang mikroprosesor komputer. Prosesor ini contohnya ada Cyrix Fastmax, Cyrix MAL, dan lainnya, masih banyak lagi. Selanjutnya ada Apple Processor. Perusahaan dengan logo Apple yang setengah digigit ini
juga mengembangkan prosesor yang dirancang untuk keperluan sumber daya dan penjualan produk digital serta perangkat lunak komputer. Contohnya ada seperti Macintosh, Apple Pro OS, dan lain-lain. Selanjutnya ada IBM prosesor. IBM atau International Business Machines Corporation merupakan perusahaan yang memproduksi sekaligus menjual berbagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1911 ini telah mengembangkan berbagai produksi prosesor. Salah satu yang paling baru dan tercanggih saat ini adalah prosesor IBM Power 7. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulannya dapat kita ambil, CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah sebuah komponen perangkat keras atau perangkat keras mainframe pada komputer. CPU bisa disebut sebagai otak komputer karena CPU akan mengontrol semua aktivitas dan operasi semua program termasuk aplikasi dan perangkat lunak yang tergantung di dalamnya. CPU sering juga disebut sebagai prosesor. Nah, struktur CPU ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, ada CU Control Unit, ada register, dan ada CPU Interconnection. Kira-kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.